Shalom. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk jemaat Tuhan, jemaat pengharapan WKPO. Ya. Kita sudah ada di akhir bulan, menyisakan satu hari ini, atau hari besok tanggal 31. Kita masuk di bulan November, mempersiapkan diri untuk masuk dalam minggu-minggu Advent, minggu-minggu penantian, minggu-minggu merenungkan arti kedatangan Tuhan. Untuk itu, pembacaan terakhir untuk bulan ini dari 1 Timotius pasal 6 ayat 2a sampai dengan 10. Tema sentral yang diberikan dari pembacaan adalah dari ayat 10 tadi, akar segala kejahatan. Kita lanjutkan, itu berarti cinta uang. Akar segala kejahatan adalah hatinya itu ada pada uang. Ya. Tiap hari hatinya selalu kejar uang. Orang ibadah KSP, lebih saya jual pinang, tapi ibadah lagi untuk apa? Besok makan apa? Karena hatinya hanya kejar uang saja. Cinta uang. Sebuah benda dapat diselewengkan fungsinya menjadi sesuatu yang merugikan. Ya. Tujuannya baik, benda-benda yang kita pakai di rumah. Tapi kalau kita salah gunakan, fatal. Pisau yang biasa ibu-ibu pakai di dapur untuk potong-potong sayur, toh. Iris-iris tomat, bawang merah, bawang putih. Tapi salah gunakan juga bisa berbahaya. Pisau bisa membunuh orang. Banyak kejadian. Itu mau peringatkan suaminya saja pakai pisau dapur, tusuk, bawa rumah sakit, meninggal. Banyak kejadian kita alami. Saya di polisi, jadi saya tahu persis masalah-masalah yang terjadi. Pisau dapur yang terlaku saja bisa membuat orang meninggal. Ya. Saya lupa camat Jayapura Selatan. Ya. Baku ribut di dapur dengan istrinya. Justru suaminya yang tusuk istrinya. Dan suaminya dibawa ke Polres, ditahan. Camat, Japsel. Contoh-contoh itu hanya dari pisau dapur saja. Demikian juga uang. Uang punya manfaat yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Ada uang kau bisa beli makan, minum, bisa beli pakaian. Karena ada uang kau bisa bayar anak-anaknya sekolah. Mau melanjutkan ke SMP, ke SMA, perguruan tinggi. Karena ada uang. Ada uang kau bisa bikin usaha. Ada uang kita bisa perbaiki rumah. Segala kebutuhan itu karena ada uang. Kalau kita gunakan secara baik, uang itu sangat berarti. Tapi uang juga dapat menjadi akar kejahatan. Cinta uang dapat mengakibatkan orang menjadi serakah. Tahanan, lapas, lembaga-lembaga, pejabat yang ada di mana, korupsi itu hanya uang saja itu. Gara-gara uang saja, cinta uang, uang untuk pembangunan masyarakat, tapi korupsi sedikit ambil. Bendahara-bendahara yang pegang uang. Kalau yang pegang uang itu sebagai keuntungan yang penting itu tidak apa-apa, tapi mulai ada hati cinta untuk ambil sedikit, disitulah orang melakukan kejahatan, akar segala kejahatan. Uang itu. Tahanan-tahanan dipenuhi dengan semua penjahat-penjahat narapidana hanya karena uang. Menikmati kenikmatan hidup, kesenangan, tidak ada uang, satu-satunya mencuri, menjara orang lain pun barang, membunuh baru ambil uang. Hanya uang. Padahal uang itu maksudnya baik.
Perilaku ini bukan salahnya itu pada uang. Uang hanya lembaran kertas yang tidak ada apa-apanya. Perilaku utama adalah orang yang pakai uang itu. Paulus kasih nasihat ini kepada Timotius. Supaya Timotius dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan dengan iman dan taat dan setia kepada Allah. Paulus menasihati Timotius supaya dia bisa menghadapi ajaran-ajaran sesat yang hanya mencari keuntungan untuk cari uang, kekayaan saja. Di Efesus waktu itu satu hal yang sulit dihilangkan itu ajaran-ajaran sesat, guru-guru palsu, pimpin ibadah, ya, hanya untuk tujuannya cari uang. Itu yang Paulus menasihati. Kau tidak seperti itu dalam pelayananmu, dan kau ajar juga guru-guru atau hamba-hamba Tuhan dari Kristen tidak seperti guru-guru palsu itu. Buat ibadah, kegiatan ibadahnya tujuannya untuk cari uang. Untuk itu apa nasihat Paulus bagi Timotius? Itu yang kita akan baca di ayat 2a sampai dengan ayat 10 dalam pembacaan 1 Timotius pasal 6. Saya bagi menjadi dua bagian penting supaya kita dapat berbicaranya mengarah pada tujuan itu, yaitu kalau kita lihat ayat 2a sampai dengan 5 berbicara tentang sifat-sifat ajaran sesat. Itu yang dia tulis ayat 2 sampai 5. Di jemaat WKPU kalau ajaran-ajaran itu ada dalam jemaat, Tom bisa menilai ini ajaran dari Tuhan atau ajaran bukan, dari mana dia mau masuk ke sini. Timotius memulainya dengan kita lihat di situ, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Apa arti kata semua itu? Semua itu mencakup Timotius, kau harus sampaikan semua yang saya bicara tentang firman Tuhan dari Filipi pasal 1, pasal 2, pasal 3, 4, 5 itu. Semua itu berguna. Kau ajar pada jemaat. Kau ajar secara umum jemaat maupun secara pribadi tiap-tiap orang. Kau ajar firman Tuhan ini. Ya kalau kita lihat dari pasal 1 itu banyak hal yang Paulus tulis untuk Timotius itu. Dan dimasuk ajarkanlah semua ini. Ya. Kita lihat ajarkanlah semua itu, dan dia lanjutkan di ayat 3 tentang ajaran-ajaran yang benar. Ya. Kalau ada orang memberitakan firman tidak berbicara tentang Yesus, itu ajaran sesat. Ya. Kita juga sebagai hamba Tuhan kalau bicara firman itu jangan lupa tentang kehidupan Yesus, teladan Yesus itu yang Tuhan bicara. Banyak hamba Tuhan bicara firman itu tentang ayat bacaan dia baca, tapi bicara pengalaman sampai habis di pengalaman, tidak pernah menyentuh firman Tuhan itu. Kadang-kadang kita begitu. Harus fokus pada pembacaan. Hari ini kalau kita bicara dari Timotius pasal 6 ayat 2 sampai 10, kita berbicara tentang itu. Nah, itu yang Paulus. Kalau ada orang yang tidak pernah dalam pemberitaan firman tidak pernah menyinggung tentang Yesus Kristus, itu ajaran sesat. Nah, kalau kita baca dalam Lukas 24:47, Yesus memberikan amanat agung sebelum dia terangkat ke sorga. Pergi, beritakanlah berita pertobatan kepada seluruh dunia. Lagu yang tadi dinyanyikan itu. Barang siapa yang mendengar, dia selamat. Barang siapa yang tidak mau bertobat, dia akan dihukum. Perintah Tuhan. Tuhan mau bicara tentang kasih kah? Tuhan bicara tentang apa? Sisip tentang berita pertobatan supaya jemaat itu bertobat dari cara hidup yang tidak benar. Itu yang Paulus nasihati. Harus sesuai dengan ibadah-ibadah kita, sesuai dengan cara liturgi kita. Di Efesus waktu itu sembarang saja. Yang penting dia kumpul jemaat yang banyak, kumpul yang penting jemaat ibadah. Misalnya WKP itu jemaatnya cukup besar. Jadi saya kumpul WKP beribadah dan setelah orang kasih persembahan sampai persembahan masuk kantong saya pergi. Cara Efesus seperti begitu.
Guru-guru palsu itu hanya cari uang. Saya lihat di sini kita kan tidak toh. Saya lihat bagus, saya baca dari WA, KSP ibadah langsung dimunculkan, Dermaington dapat begini, bagus, begitu, transparan, PW ibadah, semua. Nah dulu tidak seperti begitu, masuk kantung, makanya Paulus protes di cara-cara yang tidak benar. Uang dipakai untuk pelayanan, menopang pekerjaan Tuhan. Sesuai dengan liturgi kita, artinya kalau besok tiba-tiba ada seorang majelis yang rubah liturgi kita dan dia ajar, itu ajaran sesat. Liturgi sudah diatur dari sinode, liturgi GKI untuk ibadah unsur, ibadah keluarga, begini. Tapi tiba-tiba ada yang masuk dan kami ikuti liturgi seperti itu, ajaran sesat. Contoh, itu yang Paulus nasihatkan. Sesuai dengan ibadah kita, cara ibadah kita. Jangan bawa orang lain berliturgi, bawa ke sini. Kalau orang yang Paulus lanjutkan, kalau orang yang tidak seperti itu, dalam pemberitaan firman tidak menyinggung tentang kehidupan Kristus, disebut di ayat 4, jelas sekali itu. Ia adalah seorang yang berlagak, ya, berlagak dalam hati, dia orang sombong, angkuh, ya, bikin diri pintar, padahal tidak tahu apa-apa. Ya. Banyak kita hamba Tuhan juga begitu. Jemaatnya tahu mungkin ini pendeta Tirja dia bicara mungkin benar, padahal mungkin juga saya menyesatkan orang juga. Kalau tidak berpatokan dari Injil Kristus, saya bisa menyesatkan orang. Karena jemaat yang tidak tahu apa-apa dan percaya itu pendeta yang bicara, jadi mungkin benar, atau itu penatua jemaat yang bicara benar, belum tentu. Makanya kalau tahu ajar orang lain tetap harus Injil, berpedoman pada Injil, jangan keluar dari situ. Ya. Berlagak artinya dia adalah orang sombong yang penyakit mereka bersilat kata. Bersilat itu artinya orang yang suka putar balik kata. Ya. Bersilat kata. Bicara tidak benar. Banyak dalam jemaat-jemaat kita orang-orang begitu. Ya, itu yang dikatakan. Bersilat kata. Ya. Dengar dari saya pendeta bicara begini untuk keluarga itu. Tapi dia ke sana tambah di situ tambah kata lagi. Akhirnya keluarga benci saya. Pendeta Tir bicara begitu, atau mendengar dari keluarga ini bicara begini, tapi di situ dia tambah satu kata, artinya pengertiannya sudah berubah lagi. Itu yang dikatakan dengan bersilat kata, putar balik kata. Akhirnya apa Paulus bilang tulis di sini? Akhirnya bersilat kata membuat orang baku benci, orang baku dendam, orang baku fitnah, orang baku curiga. Itu model ajaran sesat. Menjebak orang lain. Orang lain bisa berperang, tetangga dan tetangga bisa berperang. Dia tertawa dari sana. Ada di dalam kehidupan jemaat model orang-orang itu. Mereka adalah ajaran sesat. Karena tidak mengajarkan ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu lemah lembut, rendah hati. Itu ajaran Yesus. Ya. Itu yang Paulus menasihati Timotius itu. Ya. Sok tahu, bikin tahu padahal bodoh. Kita lihat di pasal 1 ayat 7. 1 Timotius pasal 1 ayat 7 itu ya. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tapi mereka tidak mengerti apa-apa. Ajaran-ajaran ini yang Paulus ajarkan Timotius untuk kasih tahu pada jemaat. Supaya ketika mereka, orang datang bawa firman, orang bawa hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rohani, mereka bisa menilai, oh ini bukan dari Tuhan, ini omong kosong, ini ajaran sesat. Mereka bisa menolak. Kalau tidak macam jemaat Efesus waktu itu bertahun-tahun. Waktu Paulus ada di Efesus mereka tetap tekun. Tapi Paulus tidak ada, mereka dipengaruhi oleh ajaran sesat. Paulus mengingatkan Timotius tentang guru-guru sesat, guru-guru ajaran-ajaran mereka sudah tidak benar. Dia bicara di ayat 5 itu. Ya. Mereka kira itu ibadah itu untuk sumber keuntungan. Ya. Keadaan kita memang berlain, kita gereja atur semua. Kalau dulu tidak seperti itu yang tadi saya katakan. Semua pengajar, semua guru-guru palsu datang cari uang. Timotius juga diingatkan oleh Paulus bahwa kalau kamu mengajar, kamu memberikan firman berjemaat kasih, memang itu wajar.
Tapi jangan kau punya hati itu ada bahwa kau punya motivasi itu karena uang sehingga kau melayani. Tidak boleh. Itu dia bilang dalam 1 Timotius pasal 5, 17, 18 itu. Ya. Upah dari hasil pengejaran wajarlah. Ya. Tapi kalau hatimu ada pada uang, itu yang tidak benar. Pasti akan membuat kau jatuh juga ke dalam dosa. Ya. Kehidupan Paulus luar biasa. Paulus kalau dia misalnya tugas di jemaat di APO, dia tidak mau terima persembahan dari jemaat APO. Dia tidak mau supaya dia punya fokus pelayanan itu. Dia ajar Injil dengan baik. Kalau jemaat karena kebaikan kasih makan, kasih ini, nanti dia punya pemberitaan nanti tidak bisa, terbatas. Itu kebiasaan Paulus. Banyak hamba-hamba Tuhan tidak meniru seperti itu. Paulus sudah pindah mungkin di Polimax sana baru APO ingat, aduh, kamu antar beras ke Paulus itu. Dulu dia di sini jadi. Itu dia terima. Cara Paulus yang sulit kita teladangi. Tapi itu pelayanan terindah yang Paulus lakukan. Hal yang kedua pokok besar adalah di ayat 6 dan 10 berbicara tentang sikap terhadap kekayaan. Ini penting. Bagaimana orang-orang di Efesus waktu itu dan sifat ini juga pasti ada dalam kehidupan kita. Terhadap kekayaan. Paulus menasihatkan bahwa ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya. Rasa cukup untuk apa? Dalam arti rohani, bukan dalam arti jasmani. Ibadah itu rasa cukup. Coba kita lihat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Kenapa dikatakan Paulus ibadah itu yang penting disertai dengan rasa cukup, itu sumber keuntungan itu besar. Artinya bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup maupun hidup yang akan datang. Toh ibadah di hari Minggu, ibadah di KSP, ibadah unsur itu untungnya di situ. Besok tiba-tiba saya mati, ditentukan oleh bagaimana cara hidup saya saat ini. Itu yang menentukan. Kalau saya hidup dengan cara yang benar, besok tiba-tiba saya mati, menguntungkan. Tapi cara hidup saya yang tidak benar, itu juga menjadi hukuman bagi saya. Itu ibadah itu. Ya. Orang bila mana seorang yang merasakan ibadah sebagai sumber rohani yang besar dalam hidupnya, dia tidak pernah memburu kekayaan dunia itu, tidak pernah. Dia tidak pernah memburu materi. Ibadah keuntungan besar. Ya. Dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kata cukup itu dalam bahasa Yunani itu autarkeia. Orang itu cukup dengan apa yang ada pada dirinya, tidak perlu mengharapkan bantuan, pertolongan orang lain. Sudah rasa cukup. Yang penting ibadah itu penting, memberi keuntungan bagi saya. Asal saya bisa makan, minum, pakai seadanya, sudah cukup sudah. Mau kejar untuk apa? Kejar harta lagi. Ya. Itu yang Paulus nasihatkan. Orang itu merasa cukup dengan apa yang pada dirinya tanpa membutuhkan pertolongan orang lain. Karena apa? Paulus tulis dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Dalam segala kehidupannya, dia tidak pernah rasa susah karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya tidak akan susah. Saya mau susah apa? Saya serahkan pada Dia karena Dia yang memberikan segala hal, kekuatan maupun apa dari Dia. Makankah tidak makankah, Tuhan atur semua. Paulus punya keyakinan iman luar biasa. Diajarkan pada Timotius. Apa yang dikatakan Paulus di ayat 6 itu diperkuat di ayat 7 dan 8 kalau kita lihat. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Paulus merenungkan mengapa orang Kristen biasa memiliki rasa cukup. Karena apa? Ayat 7 bilang, harta tidak dibawa mati juga. Kita punya mobil 1, 2, 3 motor banyak. Di rumah berlimpah dengan televisi dan segala harta. Apakah waktu saya mati semua juga kubur kah? Tinggal saja. Ya untuk apa mau perlu dengan semua itu? Lebih baik hidup dengan apa yang ada cukup. Ya, harta tidak dibawa mati. Banyak orang hanya hidup kejar-kejar harta. Ya.
Ya syukur kalau kita punya anak ada harta bisa dinikmati. Kalau kita hanya hidup sendiri baru kumpul harta yang banyak, terus siapa mau ambil harta itu? Ya. Itu yang Paulus menasihati. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kalau kita baca dalam Lukas 12 ayat 20 seperti orang kaya itu. Saya akan membangun lumbung-lumbung, saya isi dengan segala ladang-ladang dengan padi, gandum dan semua bekal cukup, dan saya akan berkata dalam diri, sekarang saya mau tidur dengan puas karena apa yang saya susah lagi, semua lumbung gudang sudah penuh. Firman Tuhan datang, malam ini juga sambil kau punya nyawamu. Dan semua yang kau siapkan untuk apa? Untuk siapa yang kau siapkan itu? Ini. Kita hidup di dunia cari Tuhan saja. Nah, Paulus bilang tidak salah kita cari kekayaan untuk melengkapi rumah kita, keindahan rumah kita. Tapi tidak boleh, yang tidak boleh itu jangan cinta uang. Yang salah. Cinta uang itu bisa berbahaya. Bisa kita menyimpang dari kebenaran. Cinta uang membuat kita lupa ibadah. Itu. Cinta uang membuat kita sibuk. Jam kantor ada pekerjaan berat, saya tidak bisa ikut ibadah, kamu jalan ini. Saya tugasin tidak bisa tinggalkan. Pilih yang mana? Ibadah penting. Ya. Itu yang Paulus nasihati. Di ayat 8 itu jelas sekali. Ya. Sebab itu rasa cukup. Yang bijaksana Paulus katakan ayat 8. Asal ada makan dan pakai, cukuplah. Di rumah kalau ada makanan, pakaian, minuman, cukup sudah. Dalam bahasa Yunani, kata cukup itu diartikan di sini artinya skepas mata, alat pelindung, pakaian. Kalau tidak pakaian, saya jalan telanjang, orang ketawa saya. Asal saya bisa tutup diri dengan pakaian, cukuplah. Tapi orang Yunani melengkapi dengan arti pakaian itu mereka yang penting ada pelindung, ada rumah tempat tinggal itu, cukuplah. Berarti lengkap, ada sandang pangan, makan, minum, pakai, dan ada rumah tempat tinggal, cukuplah. Untuk apa mau perlu-perlu yang banyak-banyak lagi? Nasihat ini bagus mengajarkan kita tengah-tengah dunia yang sudah tua ini. Tidak usah cari yang banyak-banyak, cari hidup saja, cari Tuhan saja. Yang penting saya bisa makan, ada nasi dengan tahu, dengan putar teh, dengan itu cukup sudah. Tidak usah mimpi-mimpi ayam goreng, nanti stroke lagi. Tidak usah. Nah, yang benar-benar yang 4 sehat tapi 5 sempurna sudah cukup. Itu yang Paulus ingatkan bagi kita. Ya. Paulus ingatkan bagi bapak saudara dan saya. Selain kita ada makan, minum dan pakai cukup, Paulus juga ingatkan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 adalah berbuat baik kepada orang lain. Banyak orang kaya, banyak orang Kristen yang masa bodoh dengan orang lain. Dia hidup makan mewah sementara tetangga kiri kanan ada lapar. Paulus bilang, di samping kecukupan yang kita miliki, kasih juga tetap jalan. Kebaikan kepada tetangga sebelah kiri kanan, jalan. Itu hidup orang Kristen. Harus seperti itu. Ya. Kadang-kadang yang ingin kaya tetap ingin kaya, tidak mau pusing lain. Sebab itu akar segala kejahatan adalah cinta karena uang. Ya. Matius pasal 49 itu waktu iblis membawa Yesus ke bukit dan dia menawarkan segala sesi dunia itu. Kalau kau menyembah saya serahkan semua kekayaan keindahan dunia kepada engkau. Lenyaplah kau dari sini, hanya kepada Allah saja yang kita menyembah. Dunia itu iblis menawarkan segala kekayaan untuk orang-orang Kristen. Hatimu ada pada uang atau ada sama Tuhan? Cintamu ada pada Tuhan atau pada harta? Ini harus menjadi perenungan kita di tengah-tengah dunia yang sudah tua ini. Ya. Paulus tulis di ayat 10 yang paling terakhir itu. Paulus sebagai peringatan bagi orang di Efesus, tapi peringatan juga Bapak Saudara dan saya. Ya. Merupakan peringatan bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Ya. Saya masih polisi, kejadian di Polimak, saya lupa tahun berapa ya. Bapak anak itu dalam kondisi agak mabuk datang dan minta Bapak minta 2.000, saya mau beli rokok.
Bapaknya bilang tidak ada uang. Dalam keadaan emosi dia pukul bapak dari ulu hati, ya namanya orang tua aja, pukul terus langsung mati tanpa. Hanya gara-gara 2.000 saja. Cinta uang bisa membuat kita melakukan kejahatan apa saja. Ya, itu. Uang itu pada dasarnya tidak mengandung dosa. Uang hanya 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000, 10, 20.000, 50, 75.000, 100.000. Hanya lembaran kertas. Manusia yang menggunakan uang itu yang membuat dosa. Kalau kita menggunakan uang secara baik, seperti perempuan-perempuan Yohana, Salome, Maria Magdalena, perempuan-perempuan kaya itu, uang mereka pakai untuk pelayanan Yesus. Itu baru yang benar, pakai uang secara baik. Menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Menopang iuran-iuran di gereja, di jemaat ini untuk ulang tahun besok, untuk Natal punya iuran. Kau uang itu kasih ke situ. Untuk apa pakai untuk dunia? Untuk apa pakai untuk kekayaan? Menopang. Itu kita menggunakan uang secara baik. Dan itu diberkati oleh Tuhan. Ya. Karena uang orang dapat berbuat baik. Kita beri iuran pada gereja, diakonia, janda-janda, duda, anak yatim piatu. Semua hal-hal yang baik. Tapi cinta uang adalah akar segala kejahatan. Kita uang orang bersedia melakukan berbagai kejahatan, akhirnya menyiksa dirinya sendiri. Kasus Sambo yang sekarang hebat panas di Indonesia ini. Freddy Sambo orang Kristen. Satu keluarga awal mulanya itu keluarga yang setia. Masih pangkat awal-awal itu. Istri dan ketiga anaknya setiap para minggu. Tidak pernah lalai gereja Toraja di Jakarta Pusat. Bapak, mama, anak duduk di satu bangku. Setia sekali. Dan pangkat mulai bertambah, kekayaan mulai bertambah. Lupa Tuhan. Dan itulah hukumannya. Menyesal. Menyesal sudah terlambat. Padahal awal-awalnya orang yang baik-baik, orang Kristen. Ini contoh yang kita harus belajar orang Kristen. Belajar dari kasus Sambo itu. Uang membuat menyimpang. Uang menjadi kita budak. Akhirnya menyesal seumur hidup. Ya, itu. Orang semacam ini memburu mengejar uang sehingga menyiksa diri. Menyimpan dari iman yang besar. Ya. Ada majelis banyak di gereja. Kemarin saya bicara di sermon itu. Ada ketahuan. Majelis yang hitung-hitung uang tapi sementara lihat yang lembaran bagus isi di sak. Uang itu alat orang kasih persembahan. Ya. Tapi mulai dalam diri cinta uang untuk ambil 100.000, 50.000. Disitulah kita berbuat dosa. Ini saya ingatkan bagi kita waktu hitung-hitung uang. Jangan tergiur. Iblis membisik. Wah, ambil 100.000 itu uang besar itu untuk kau. Kita tidak sadar itu. Dan banyak kejadian. PMJ mau pasang ini, ketua jemaat larang. Jangan, saya percaya mereka hamba Tuhan. Tapi banyak hamba Tuhan begitu. Bendahara-bendahara yang pegang uang. Pakai gunakan dengan baik. Ya. Kalau cinta uang, kita juga bisa curi sedikit dari situ. Ini harus diingat. Ya. Itulah sebabnya sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu bawa dan lakukan di minggu kerja yang baru. Sebagai pesan penting, pertanyaan bagi kita adalah, di manakah hati kita berada pada saat ini? Pada uang atau pada Tuhan? Pulang dan renungkan. Di manakah cinta kita berada? Pada hartakah pada Tuhan? Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Karena cinta itu buta kepada uang dapat membuat seseorang melaksanakan apa saja. Kasus-kasus di Papua maupun di Indonesia yang panas itu hanya karena akibat dari uang. Terserah orang mau bilang apa, yang penting kantong saya itu penuh, tidak berkekurangan. Disitulah kita cinta uang. Khotbah hari ini akar segala kejahatan jadi tema mengajarkan orang-orang Kristen di saat ini untuk bertobat dari cara hidup cinta uang itu. Pakai uang dengan tujuan maksud yang baik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jangan menyimpan karena uang. Mari apapun pekerjaan kita,
Bapak Ibu warga jemaat yang ada di APO, WIK APO, sebagai pendeta, sebagai penatua Syamas, sebagai petani, nelayan, sebagai TNI, Polri, sebagai pegawai BUMN, wira swasta, karyawan toko, buruh bangunan, buruh pelabuhan, tukang ojek, kita diingatkan untuk bekerjalah dengan benar, bekerjalah dengan jujur, karena rasa bekerja dengan takut akan Tuhan, karena cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Keserakahan tidak akan pernah habisnya dalam kehidupan kita, seperti orang minum air laut, air asing. Semakin minum semakin haus. Itu kadang-kadang dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah kekayaannya sudah banyak, maunya tambah banyak lagi. Itu cinta uang. Tidak pernah mau berhenti. Melihat tetangga lain, bandingkan orang lain. Lalu dia mau memperkaya diri juga. Tidak perlu. Keluarga-keluarga miskin jalani apa adanya. Yang penting ada makan, minum, pakai, dan rumah berlindung. Cukup sudah. Tidak perlu mau cari apa-apa. Mari inilah firman Tuhan kita bawa pulang, kita merenungkan. Yang datang bagi kita di minggu yang terakhir. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.